Saya sekarang menuju ke Bung Praswat, 20 tahun menjadi penyidik KPK. Saya ingin tanya, kalau Anda melihat kasus ini dari sisi sudut pandang penyidik, seperti apa? Ya, mungkin gini Bung Aiman, 26 Juni 27 itu terjadi secara kronologis ya, saya akan mulai. Itu terjadi operasi tangkap tangan di beberapa titik di Provinsi Sumatera Utara, Mandailing Natal, dan Kota Medan. Jadi sebenarnya ada 3 paket. Jadi ada beberapa data yang mungkin masih simpang siur ya. Cuman data yang kami dapatkan itu ada 1 paket dari Balai dan 2 paket di Sumut. Jadi di Provinsi Sumut. Jadi memang totalnya itu sekitar 60 miliar plus 150, jadi 210. Jadi 2 paket itu more and less yang 150, yang 60 miliar dari Balai. Dari situ pada malam itu dari OTT 26 malam sampai ke 27 siang itu ditemukan uang sebesar 231 juta, hanya 231 juta sebenarnya. Karena memang biasanya uang OTT ini nggak banyak di cash, tapi memang sudah tercecer-cecer, dia memang biasanya begitu. Dia biasanya kalau kita operasi tangkap tangan tercecernya kemana aja? Jadi memang ada yang sudah dikasih sebelumnya, ada yang tidak terpantau oleh penyidik, ada yang jadi tim S itu pasti sudah berbulan-bulan kan di sana. Jadi nggak pernah ada operasi tangkap tangan itu yang kebetulan ada seolah-olah misalnya kan banyak kita lihat di media, banyak ada orang nelpon, Pak ada rencana tindak pidana suap nih, nanti malam akan ada pemberian. Nggak jumlahnya sebanyak itu nggak mungkin, pasti dicicil-cicil. Pasti rangkaian ini sudah beberapa kali dan Topan Ginting pasti sudah menerima ini sudah beberapa kali. Jadi itu bisa saya pastikan karena tidak pernah ada operasi tangkap tangan itu yang first touch langsung kita ambil. Jadi teman-teman penyidik KPK itu selalu pasti akan ngambil itu di kesempatan kedua, ketiga karena memang sudah polanya. Operasi tangkap tangan itu nggak bisa mendeteksi sesuatu yang tidak berpola, Pak. Jadi dia pasti sudah berpola. Kalau dia nggak punya pola, orang itu nggak sempet datang ke bandara aja kita butuh 2 jam 3 jam, nyampe ke Medan butuh lagi 3 jam 6 jam. Terus nginep dulu semalam. Jadi memang pasti berpola. Jadi nggak mungkin apa yang teman-teman lihat peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara itu adalah saat itu yang pertama kali enggak. Jadi ini sudah rangkaian dari berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Itu sudah rangkaian yang kesekian-sekian kalinya. Jadi total 2,8 yang ada di tunai yang di rumah itu adalah sudah dibendel-bendel itu sudah rangkaian memang pemberian yang kalau biasanya kita lihat itu ijon. Jadi memang semua ijon, Pak. Ijon itu kayak proyeknya belum jalan tapi sudah disuap duluan. Pak, belum dipanen, masih di atas pohon sudah kita bayar ke petaninya gitu. Nah, jadi ini kenapa menurut saya ini sesuatu yang biasa-biasa aja, maaf Bang Said, ini karena 71% kasus di Indonesia ini based on sepanjang KPK berdiri itu 71%-nya itu memang urusan suap infrastruktur, Pak. Jadi memang infrastrukturnya paling enak, paling gurih. Karena apa? Karena nggak usah rumit-rumit. Lihat aja berapa 20%. Oke, saya masuk dari situ. Tadi Bung Said sempat mengatakan kalau dinas PUPR, apakah itu di Pemkot, apakah itu di Pemprov, itu jadi kasir eksekutifnya, apakah gubernur atau bupati wali kota. Benar nggak? 71% perkara suap yang ada di Indonesia itu adalah dari infrastruktur. PUPR, infrastruktur ya Pak ya. Jadi bisa PUPR entah itu ada dinas air lah, dinas irigasi dan lain-lain. Tapi jadi kasirnya eksekutifnya, kasirnya pimpinan daerahnya. Ya karena 71%, makanya mungkin kemudian Pak Said ngomong ya yang paling banyak ya artinya kalau kita bisa lihat dari 71% dari 71 kisah kasus-kasus korupsi tersebut memang dari PUPR ataupun dari suap infrastruktur. Harusnya begini dong, kalau 71% ini kan logika sederhana. Kalau 71% itu merupakan suap infrastruktur PUPR dan sebagainya, artinya mayoritas pimpinan daerahnya juga kena, tapi kan faktanya enggak. Mayoritas pimpinan daerah memang kena, Pak. Kan nggak semua kepala dinas kena. Nggak semua kepala daerah kena. Mayoritasnya kena dong pimpinan daerah. Tapi mayoritasnya kena. Mayoritasnya kena. Jadi di KPK itu kasus kalau sudah suap infrastruktur, saya malah mungkin berapa persen itu?
saya nggak bisa ngelihat sekian persennya, tapi mayoritas dari 71% tersebut yang itu mayoritas adalah pimpinan daerah pasti kena. Mayoritas, jadi masalah gini, ini kita bongkar ya. Karena uang ini mengalirnya ke pimpinan daerah. 71% korupsi daerah itu terkait dengan infrastruktur fisik, betul. Dan dari kasus itu mayoritas pimpinan daerahnya apakah gubernur, bupati, wali kota pasti kena. Ini kita ngomong objektif data ya Pak ya. Karena kenapa? Karena rata-rata jadi gini, yang harus kita sadari dulu bahwa korupsi itu sebenarnya bukan kerugian keuangan negara Pak. Cuman di Indonesia aja anomali. Korupsi itu harus dia nanya berapa kerugian keuangan negaranya. Bukan, korupsi itu suap. Jadi seluruh dunia, makanya begitu Indonesia yang ikut COSP misalnya, Anti Corruption Summit di Atlanta, tahun ini insya Allah di Qatar, kemarin saya Southeast Asia, Anti Corruption Summit, itu mereka nggak di Amerika, di Australia dan lain-lain itu bingung dengan state laws itu apa. Karena korupsi itu adalah bribery, suap, curang, fraud, gitu loh. Jadi perbuatan curang, kalau secara materialnya suap. Nggak selalu bicara kerugian negara. Bukan nggak selalu, nggak pernah berbicara kerugian. Cuman di Indonesia karena tahun 58 kita mengakuisisi BUMN yang dari aset-aset Belanda, itu dalam proses akuisisinya korup semua. Oke, Anda mau mengatakan apa di kasus ini maksudnya? Jadi dalam kasus ini sebenarnya ya memang kasus ini adalah potret korupsi yang sebenarnya, Bung Aiman, di Indonesia. Suap itu adalah jantungnya korupsi dan suap infrastruktur adalah jantungnya perkara di Indonesia. Dan Anda mengatakan ketika itu terjadi di daerah, maka gubernurnya, wali kotanya, bupatinya biasanya kena. Oke. Ada ya menurut saya begini ya. Saya kembali lagi bahwa soal kasus Provinsi Sumatera Utara ini biasa-biasa saja, saya setuju itu. Biasa-biasa saja kasus hukum. Dan kita juga semua pasti sepakat lah. Orang yang memang dia melakukan tindak pidana korupsi harus ditindak. Cuman jangan juga akhirnya kita menggiring seolah-olah ini sesuatu yang sudah pasti mengarah ke sana. Bobi tadi sudah disampaikan juga sudah siap dipanggil KPK dan lain sebagainya. Ya kita hormati itu prosesnya. Kita hormati prosesnya. Selalu orang yang membenci selalu menganggap ini kan cuma kamuflase, ini kan cuma lip service, ini sen kiri tapi belok kanan segala macam. Tapi kan kita juga punya fakta-fakta. Dan ini menjadi luar biasa karena memang Jokowi ini mantu Presiden Jokowi. Kan begitu. Bobi ini mantu dari Presiden Jokowi. Jadinya luar biasa. Jadi Aiman pun tertarik untuk bicara soal ini. Jadi kalau Bobi ini bukan mantunya Presiden Jokowi, kayaknya bukan Aiman aja deh, semua media juga Aiman nggak tertarik untuk bahas soal ini karena tadi si abang aja bingung ini konstruksinya bagaimana kasusnya kan gitu loh. Nah ini saya mau kasus konstruksinya saja belum clear dan lain sebagainya. Kita sudah seolah-olah ingin membangun bahwa mungkin saja ada keterlibatan karena kepala dinas itu dekat dengan Bobi. Bagaimana kalau logika kita juga sampaikan, mungkin saja, mungkin SBY waktu itu juga terlibat karena dekat sekali dengan Andi Malarangeng gitu. Kan nggak begitu gitu loh logikanya. Nggak selalu. Tapi nggak selalu begitu. Ini penyidik KPK 20 tahun. Ya boleh, tapi kan tidak selalu semua. Izin Bapak. Iya tidak semua. Jadi ini saya akan agak pindah dikit nih mejanya, duduknya sebelah kanan sebenarnya Pak. Jadi tadi yang Bang Said sampaikan bahwa pasti nggak kena Bobi ya, maksudnya aman. Itu memang dalam konteks ini mohon izin ya Pak Said. Kalau kasusnya reguler Pak, itu mungkin. Maksudnya gimana? Reguler itu apa? Karena ada OTT, ada reguler ya, ada penyidikan naik kasus reguler. Ya, non OTT yang apa, pengembangan. Ya pengembangan atau misalnya dia dari Dumas. Ya, Dari Dumas itu reguler. Pengaduan masyarakat. Dumas, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Nah, ini kan operasi tangkap tangan langsung, nggak pakai Dumas langsung. Kalau kasusnya reguler, apa yang disampaikan Bung Said itu mungkin bahwa bisa dipilih mana yang kena, mana enggak? Mungkin bisa. Bisa dipilih? Mungkin bisa. Kenapa bisa dipilih? Karena begini, saya harus dalamin dulu nih. Karena gini, karena kita butuh waktu untuk manggil saksi,
Orang tahu, saksi itu diumumkan. Seluruh Indonesia tahu hari itu KPK akan memanggil A, B, C, D. Wartawan-wartawan itu 24 jam nunggu. Iya. Jadi ada kesempatan sepersekian hari gitu untuk mengintervensi saksi, apalagi saksi-saksi yang Siapa jauh. yang intervensi? Siapa yang mengintervensi? Misalnya ada pihak-pihak yang merasa terganggu, dia pengen mengamankan dirinya, pihak luar, dia bisa intervensi, dia bisa kasih uang, dia bisa. Numpang tanya dong, yang dimaksud bisa dipilih itu apa ya? Bisa dipilih itu apa maksudnya? Siapa yang jadi tersangka dan semuanya? Minimal saksi. Jadi kalau misalnya kasus reguler mungkin ya Pak, mungkin Enggak, saya ngomong. Ini sempat terjadi. Ada kesempatan untuk mengintervensi. Ini sempat terjadi. Saya nggak bilang periode sekarang, periode sebelumnya sempat terjadi. Kalau ada, apakah ada intervensi? Ya pasti ada intervensi. Dan kemudian harus jadi tersangka. Semua pihak harus jadi tersangka. Harun Masiku. Gimana? Harun Masiku? Harun Masiku apalagi kurangnya kita intervensi dari malam itu. Bukan diintervensi, dikriminalisasi, ditangkap penyelidiknya ditangkap. Bukan kita yang mau nangkep, kita mau nangkep, ditangkap. Tahun berapa itu harusnya tuh? 2020. Harun Masiku kan yang salah Jokowi lagi itu. Nah, saya nggak ngomong ke Jokowi. Saya nggak akan ngomong soal Jokowi. Harun Masiku harusnya dulu sudah tahun berapa saya lupa? 2020 Januari. 2020 harusnya diproses. Januari 2020. Tapi karena intervensi tidak diproses. Ya. Nah, itu saya butuh kepastian dulu, betul. Betul. Oke. Diintervensi. Baik. Jadi kalau misalnya ngomong apakah KPK bisa diintervensi? Bisa dengan kekerasan, disiram, dikriminalisasi, dipecat. Kasus yang saya pegang berhenti semua. Kenapa? Karena saya dipecat. Ya. Jadi waktu itu yang mengintervensi apakah itu bukan intervensi? Gini, intervensi jelas nyata. Jadi berkembang. Kan presidennya Pak Jokowi. Apa? Presidennya Pak Jokowi. Saya tuh malas dari tadi, saya nggak mau ngomong presiden Pak. Walaupun saya mohon maaf, mohon izin ini. Pemirsa Bang Said dan Bang Deddy, saya nggak mau masuk ke politik. Kalau di zamannya beliau ini presidennya betul Pak Jokowi. Iya. Tapi bahwa semua orang juga tahu ketua KPK Firly itu punya siapa? Itu juga kita tahu. Nah, saya nggak mau ngomong politik ya, kan? Pak ya. Ya presidennya betul Jokowi, gitu loh. Tapi bukan berarti juga Jokowi yang. Ya masih penyidik saya. Dan Anda bersaksi bahwa waktu itu ada intervensi. Intervensi ada. Okay. Nah, intinya dari yang saya omongin tadi itu Pak, bahwa kemudian kalau OTT. Ini eksklusif nih, ini karena belum pernah ada disampaikan oleh penyidiknya langsung. Ya, yang waktu itu masih menjadi penyidik. Okay. Kalau OTT itu sangat sulit. Kalau OTT sangat sulit untuk diintervensi. Untuk diintervensi, kenapa? Kayak hari ini aja, walaupun misalnya terpending ya, Pak Hasto misalnya ya, tapi kan tetap juga dari hari H proses operasi tangkap tangan, namanya sudah muncul. Jadi kau mau simpulkan bahwa OTT yang ada di Sumatera Utara ini itu kemungkinan kecil untuk sangat bisa sangat kecil. Nah ini yang menjadi poin penting Aiman. Bahwa apa yang sangat kecil, jadi kalau misalnya memang mau rumusannya dia aman ya karena memang bukan berarti dia dilindungi, tapi bahwa OTT itu sangat kecil kemungkinannya dibangun untuk skenario lain untuk melindungi orang-orang yang terlibat, betul nggak? Iya, lompatan logikanya terlalu jauh kalau gitu. Kita ngomong aman. Berarti kau harusnya duduk di sini kau. Makanya saya sebenarnya sampaikan juga tadinya, bahwa mayoritas ketika kena anak buahnya maka pimpinan daerahnya kena. Jadi yang mana nih? Ya, nah, pimpinan daerah itu yang reguler Aiman. Ini kayaknya yang reguler ini yang mayoritas OTT itu sulit diintervensi, makanya KPK itu saat itu betul-betul revisi 2019 itu kan memperkecil kemampuan KPK untuk OTT. Jadi saat itu penyadapan harus minta izin dan lain-lain sebagaimana diulas tadi ya. Nah, lalu kemudian kenapa kok mereka semua alergi di OTT? Makanya di era Firly Bahuri itu OTT itu paling 1-2 setahun. Sebelumnya itu sekarang nggak bisa 28 nyaris kali. Tidak bisa disetir, nyaris nggak bisa direkayasa, nyaris nggak bisa diintervensi. Karena OTT itu kepalanya kayak kepala ular itu kita nggak pernah tahu ujungnya kemana. Tapi kan bisa dilokalisir. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi, apa bedanya dengan penyelidikan? Contohnya pengembangan. Contohnya gini. Jangan dipaksa. Pada saat bansos. Nah, ini perlu. Ketika gini, saya harus bayangkan juga supaya publik juga bisa paham. Ya. Ketika OTT katakanlah A, B, C dia kena tersangka, tertangkap tangan. Ya. Oke. Kemudian dalam pengembangan penyelidikan ada D, E, F yang seharusnya kena. F-nya diumpetin. F-nya disimpan. Kan mungkin saja ada waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini kan logika sederhana. Apa bedanya? Kalau sebulan 2 bulan betul, tapi kalau malam itu nggak bisa. Iya, malam itu kan yang gak kena bisa. OTT. Tapi kemudian pengembangannya bisa dong diintervensi. Yang apa? Pengembangan setelah OTT.
Kalau pengembangannya itu reguler masuknya Pak. Bisa. Reguler. Artinya bisa. Bisa. Yang operasi tangkap tangan hari hanya itu. Oke. Jadi Itu saya ini ya. Yang dimaksud beliau supaya clear ya. OTT pada hari H itu tidak mungkin intervensi. Di titik hari Tapi itu. pengembangan itu udah masuk jalur reguler. Iya. Bukan lagi OTT gitu loh Pak, supaya clear. Iya. Nah, itu jadi maksud saya. Sebenarnya Pak Said kalau misalnya ini sangat berbahaya memang kalau misalnya kita mau desain misalnya orang ini kan tangan kanannya Bobi. Saya bisa ngomong begitu karena dia memang sudah dari Kadis PU dari sejak kota, terus jadi Sekda juga 2002 2023 dia 2 tahun jadi Kadis PU kota ya nih ya. Terus lalu kemudian setahun jadi PJ Sekda, tetap jadi Kadis PU kota, lalu kemudian jadi Kadis PU. Memang di sebelah orang dekat lah, tapi belum tentu juga kemudian dekat langsung otomatis korupsi, saya setuju. Ya. Cuman ini sangat high risk kalau misalnya memang full control. Kok saya agak ragu ya Jokowi bisa memiliki full control total karena ini sangat berbahaya kalau hari H itu tiba-tiba misalnya Topan Ginting membawa uang itu ke rumah dinas gubernur, selesai Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya kemudian pada saat bansos saat itu kan itu Juliari Batubara juga jauh, nggak ada di mana, nggak ada di lokasi dan ya, tambahan sedikit ya, dan logikanya kalau memang kita anggap bahwa KPK itu bisa diintervensi Pak Jokowi, buat apa dia ngambil Topan Ginting? Yang jelas-jelas secara publis memang dia dikenal dekat dengan Bobi. Kan logikanya begitu. Kalau orang dekatnya Bobi, kenapa juga diproses kan untuk dilakukan OTT? Ini trikinya kan OTT begitu. Pak Said. Yep. Jadi pada saat OTT itu kita kadang-kadang nggak tahu siapa buntut ulernya itu di mana. Di hari itu ya? Di hari itu. Oke. Jadi kalau tadi penjelasan beliau tadi, kan OTT itu kan ada polanya. Tidak peristiwa pertama diketahui dia bakal terima. Nggak langsung segera kan. Bisa 2, 3 dan seterusnya ada polanya. Nah menurut saya pola ini apalagi tadi beliau bilang dia sudah TO sejak masih di Sumut, di Medan dan sebagainya. Cuman belum sampai di OTT kan gitu. Jadi proses yang panjang. Nah dengan kedekatan itu, aduh itu kalau Bang Said bilang tadi PUPR itu kasir, lalu beliau bilang 71% itu masalah infrastruktur, ya nyambung juga benang merahnya gitu loh. Maksudnya? Nyambung juga bahwa itu cuma masalah apa ya? Masalah waktu aja menurut saya. Untuk pada saatnya tadi seperti judul kita, apakah Bobi akan jadi berbahaya posisinya gitu, asal waktu aja. Cuman ini yang jadi Anda meyakini bahwa posisi Bobi terancam saat ini? Harusnya terancam. Kita kembali setelah kita bersama kami di Rakyat Bersuara.